Bab 87. Apakah kamu yakin ingin menangkapku ke markas Disa? Hao Kunkin berkata dengan ekspresi lucu, kamu tahu, begitu kamu menangkapku, kamu ingin aku keluar, itu akan sulit. Hehe, apakah kamu masih ingin datang? Ketika saya tiba di markas Disa, saya memiliki banyak cara untuk membunuhmu. Feng Yong mencibir, kata-katanya dipenuhi dengan kesombongan yang tak terbatas. Sebagai keluarga teratas di ibu kota provinsi, keluarga Feng tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga kuat. Ia juga memiliki hubungan dekat dengan Erza. Semua ini berasal dari fakta bahwa ada Master Huajing di keluarga Feng. Grandmaster itu adalah Patriark Feng Changyuan. Selain menjadi master di tahap awal transformasi, Feng Changyuan juga orang terakhir yang bertanggung jawab atas markas Disa di provinsi Fengdong. Meskipun dia sekarang sudah pensiun, dia masih memiliki pengaruh yang kuat di markas Earthsao. Dia adalah muridnya, wakil menteri saat ini dari markas besar Disa di provinsi Fengdong. Borgol dia untukku, perintah Feng Yong. Salah satu pria berbaju hitam segera mengeluarkan borgol hitam dan memborgol tangan Hao Kunkin. Sepasang borgol hitam ini terbuat dari paduan khusus dan sangat kuat. Ini secara eksklusif digunakan oleh markas sah di semua provinsi. Setelah disalin, bahkan master tahap pertengahan transisi tidak bisa menyingkirkannya. Petugas penegak hukum di markas besar Disa benar-benar mengikuti perintah dari luar. Tampaknya markas besar Disa di provinsi Fengdong memiliki masalah internal yang sangat serius. Perlu perbaikan menyeluruh, kata Hao Kunkin acuh tak acuh. Sebagai departemen khusus negara, Earthsah memiliki hak untuk mengawasi dan menyingkirkan seniman bela diri. Kekuatan besar. Menurut peraturan, anggota sah hanya menerima perintah dari sah tingkat tinggi, dan tidak tunduk pada yurisdiksi departemen lain. Namun, Feng Yong, sebagai manajer umum grup Feng, bukanlah seorang senior di markas Disa. Tetapi Anda dapat memesan petugas penegak hukum di markas Disa. Ini sangat melanggar peraturan. Perbaiki Disa, apakah kamu pikir kamu adalah menteri markas Disa? Feng Yong mencibir lagi dan lagi, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dengan lambaian tangannya yang besar, Feng Yong meminta kedua pria berbaju hitam itu untuk membawa Hao Kunkin ke markas Disa. Hao Kunkin melirik Feng Yong dan kedua pria berpakaian hitam dengan acuh tak acuh. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah menghancurkan borgolnya, dan kemudian membunuh mereka bertiga. Tapi dia tidak melakukan ini, tetapi biarkan Feng Yong dan yang lainnya membawanya ke markas Disa. Dia ingin melihat seberapa serius masalah internal markas besar Disa di provinsi Fengdong, sebagai departemen khusus negara itu. Sama seperti Hao Kunkin dibawa pergi, Fang Ziyuan menerima telepon dari pria besar itu. Hahaha, Hao Kunkin akhirnya akan mati. Fang Ziyuan, yang menutup telepon, penuh kegembiraan dan akan melompat dengan penuh semangat. Hao Kunkin ditangkap di markas Disa, dan harus mati. Jiao Qi juga dibawa kembali ke keluarga Chu. Tanpa dua orang ini, yang disebut 5 pendatang baru hanyalah sekelompok tentara udang dan kepiting. Kali ini, aku akan Junlin Jiangcheng, sepenuhnya menjadi Raja Jiangcheng. Fang Ziyuan meraung dengan berani. Fang Ziyuan segera memerintahkan orang untuk menyebarkan berita, dan konferensi bisnis akan diadakan lagi besok malam. Dalam waktu kurang dari setengah jam, berita bahwa Hao Kunkin ditangkap oleh keluarga Feng ke markas Disa menyebar ke seluruh Jiangcheng. Banyak klan dan pemegang kekuasaan memiliki tanda balas dendam di wajah mereka. Keluarga Feng layak menjadi keluarga teratas di ibu kota provinsi. Satu kesempatan adalah pengetahuan. Kali ini Hao Kunkin pasti akan mati. Ini benar-benar lamunan bagi seseorang bernama Qin untuk memperbaiki seluruh komunitas bisnis Jiangcheng. Pertemuan bisnis besok adalah tanggal kematian keluarga Qin dan 5 raksasa baru. Patriark Fang yang sangat kuat sehingga dia bisa memegang paha keluarga Feng. Benar saja, ada masa depan dengan keluarga Fang. Meskipun komunitas bisnis Jiangcheng tenang di permukaan, tapi semua orang tahu bahwa angin dan hujan akan datang. 1 jam kemudian, mobil berhenti di depan gedung perkantoran megah di pinggiran ibu kota provinsi. Seperti cabang Jiangcheng Disa, tanda masyarakat riset Disa digantung di luar gedung kantor. Hanya saja tanda cabang Jiangcheng Disa adalah cabang Jiangcheng dari Asosiasi Penelitian Disa. Dan tanda yang digantung di markas sah adalah Majelis Umum Provinsi Fengdong dari Asosiasi Riset Sah. Feng Yong membawa Hao Kunkin ke gedung kantor dan langsung pergi ke ruang interogasi di lantai pertama. Tidak hanya tidak ada yang menghentikan petugas penegak hukum di markas Disa, banyak orang bahkan membungkuk dan memberi hormat kepada Feng Shao setelah melihat Feng Yonghu. Ini membuat mata Hao Kunkin semakin dingin. Di ruang interogasi, Feng Yong menyiksa Hao Kunkin di meja interogasi, dan kemudian langsung memulai interogasi. Hao Kunkin, Anda membunuh Feng Xiang, Kepala Divisi Disa Kota Linan tanpa alasan, dan konsultan khusus Tianyang Sanren dan Diyin Sanren, bisakah kamu mengaku bersalah?
Mengapa saya harus mengaku bersalah? Kesampingkan Feng Xiang, Tianyang Sanren, Diin Sanren. Anda bukan penegak hukum di markas Disa, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menginterogasi saya? Hao Kunkin bertanya dengan dingin. Feng Yong mendengus dan berkata dengan bangga, dengan keluarga Feng saya telah bertanggung jawab atas markas Disa selama 20 tahun. Meskipun orang tua itu sekarang sudah pensiun, anak didiknya dan mantan departemen semuanya memegang posisi penting di markas Disa. Jadi, di markas besar Bumisa, keluarga Feng saya memiliki keputusan akhir. Meskipun markas besar Menteri Disa saat ini bukan dari keluarga Feng. Tetapi karena markas Disa, Feng Changyuan memiliki terlalu banyak anak didik. Karena itu, Menteri Pusat pada dasarnya telah dikosongkan. Sebagian besar kekuatan terkonsentrasi di tangan murid Feng Changyuan, Wakil Menteri Chai. Dengan kata lain, markas besar Disa saat ini di Provinsi Fengdong. Itu telah sepenuhnya menjadi tanah pribadi keluarga Feng Anda, kata Hao Kunkin dengan ekspresi suram. Markas besar Disa di Provinsi Fengdong, sebagai departemen khusus negara, dikendalikan oleh sebuah keluarga. Sayang sekali. Jadi, saya menyarankan Anda untuk mengakui kesalahan Anda dengan patuh agar tidak menggunakan siksaan, kata Feng Yong dengan bangga. Apakah Anda masih ingin menyiksa dengan kejam untuk mendapatkan pengakuan? Kata Hao Kunkin dengan dingin. Seringai muncul di sudut mulut Feng Yong, aku akan memberimu 1 menit untuk memikirkannya. Setelah 1 menit, setelah 1 menit, jika aku tidak bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan, jangan salahkan aku karena menggunakan cara itu. Feng Yong mengeluarkan tas kulit secara acak dan meletakkannya di depan Hao Kunkin. Di dompet itu, ada puluhan jarum hitam, masing-masing sepanjang 1 inci. Di bawah iluminasi cahaya, gumpalan cahaya melintas. Jarum pendingin racun, sebuah cahaya dingin melintas di mata Hao Kunkin. Jarum pemadam racun adalah hal yang berbahaya. Pada jarum, lapisan racun padam bisa membuat orang lebih baik dari kematian. Dan di depannya, ada lebih dari selusin jarum pemadam racun. Ini mewakili lebih dari selusin jenis racun. Hari ini, itu benar-benar membuka mata saya. Saya tidak menyangka masalah di markas Disa di Provinsi Fengdong menjadi begitu serius. Saya datang untuk bekerja keras. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa banyak prajurit yang akan diperlakukan tidak adil. Aku melihatnya menarik-narik borgol itu dengan kedua tangannya secara acak. Di mata Feng Yong, borgol khusus yang tidak bisa dihancurkan itu seperti kertas, dan mereka hancur dalam sekejap. Bab 88. Bagaimana mungkin? Feng Yong membuka matanya lebar-lebar, wajahnya menunjukkan kengerian. Borgol hitam terbuat dari paduan khusus, yang sangat kuat. Ini secara eksklusif digunakan oleh markas sah di semua provinsi. Bahkan master tahap pertengahan transisi tidak bisa menyingkirkannya. Hao Kunkin hanya menarik secara acak, tidak hanya merobek borgol berwarna tinta, tetapi juga benar-benar menghancurkannya. Ini berarti bahwa basis kultivasi Hao Kunkin pasti lebih tinggi dari tahap tengah dari ranah transformasi. Apakah kamu seorang master hebat di atas tahap akhir transformasi? Feng Yong gemetar dan wajahnya penuh ketakutan. Master transformasi terutama mengacu pada para pejuang di tahap awal dan tengah transformasi. Ketika basis kultivasi seniman bela diri memasuki tahap selanjutnya dari tahap transformasi, dia bisa disebut master hebat. Ada desas-desus di dunia seni bela diri bahwa master hebat menentang langit. 1 pukulan dapat menghancurkan batu, dan 1 telapak tangan dapat memecahkan emas dan besi. Senjata termal biasa tidak mengancam tuan besar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seorang master hebat layak mendapatkan barak khusus dengan peralatan lengkap dan lebih dari 10.000 orang anak buah. Hao Kunkin menggelengkan kepalanya, saya bukan master yang hebat. Feng Yong mendengar kata-kata itu, dan hati yang tegang tiba-tiba mengendur. Meskipun keluarga Feng adalah keluarga teratas di ibu kota provinsi, keluarga Feng Changyuan juga merupakan penguasa tahap awal transformasi. Tetapi di depan tuan besar, keluarga Feng seperti anak kecil, tanpa kekuatan untuk melawan. Selama Hao Kunkin bukan master yang hebat, semuanya akan mudah. Ekspresi Feng Yong jatuh di mata Hao Kunkin. Sudut mulutnya sedikit diejek, dan dia tahu pikiran Feng Yong tanpa menebak. Aku memang bukan master hebat, tapi aku adalah pembangkit tenaga listrik di alam ilahi yang lebih kuat dari Master Agung. Kata Hao Kunkin ringan.
Apa? Pembangkit tenaga legendaris para dewa? Kata-kata Hao Kun Qin terdengar seperti guntur yang meledak di benak Feng Yong. Kepalanya tercengang oleh ledakan itu. Meskipun Feng Yong bukan seorang seniman bela diri, sebagai garis keturunan langsung dari keluarga Feng, dia mengetahui dunia seorang seniman bela diri dengan sangat baik. Ketahui apa yang dilambangkan oleh para dewa. Tidak mungkin, jika kamu adalah dewa yang kuat, kamu harus kuat. Bagaimana mungkin itu hanya seorang kultivator biasa yang tidak jelas? Feng Yong berteriak tak percaya. Sebagai keturunan keluarga Feng, dia jelas menyinggung nasib seorang pria kuat di antara para dewa. Karena itu, dia tidak ingin mempercayai kata-kata Hao Kun Qin setelah membunuhnya. Hao Kun Qin berkata dengan tatapan main-main, "Siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya seorang kultivator yang tidak jelas?" Lalu kamu berkata, "Apa identitasmu?" Feng Yong bertanya. Aku, Ha Kyun Qin, adalah panglima tertinggi yang melindungi negara. Memerintahkan teater barat, barak khusus Longting. Hao Kun Qin mengatakan kata demi kata. Jika Hao Kun Qin mengatakan barusan, itu adalah kejutan guntur. Lalu apa yang dia katakan sekarang seperti guntur yang mengepul. Bola bali bergema di benak Feng Yong. Komandan penjaga dengan 3 bintang jenderal di pundaknya, melihat seluruh kerajaan Xia besar, hanya ada beberapa orang. Setiap orang memiliki kekuatan yang mengerikan. Belum lagi, Hao Kun Qin memimpin pengadilan naga, yang dikenal sebagai barak khusus pertama di kerajaan Xia besar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Hao Kun Qin adalah orang pertama di zona perang negara Xia besar. Feng Yong tiba-tiba teringat pada saat ini apa yang disebut Jiao Qi sebagai Hao Kun Qin. Tidak heran Jiao Qi dengan hormat menyebut Hao Kun Qin sebagai Raja Naga. Ternyata dia adalah Panglima Longting. Pada saat ini, Feng Yong gemetar dan wajahnya penuh kengerian. Penyesalan tanpa batas langsung menyerbu hatinya. Jika Tuhan memberinya kesempatan lagi, dia pasti tidak akan berani memprovokasi Ha Kyun Qin sampai mati. Meskipun keluarga Feng adalah keluarga teratas di ibu kota provinsi, mereka menutupi langit hanya dengan satu tangan di markas Disa di provinsi Fengdong. Tapi di depan Ha Kyun Qin, keluarga Feng hanyalah seekor semut yang bisa dicubit sampai mati. Raja Naga, keluarga Feng saya bersedia untuk menyerah. Semua properti akan diserahkan kepada Raja Naga. Saya mohon Raja Naga untuk menunjukkan kebaikan dan mengampuni keluarga Feng saya kali ini. Feng Yong berlutut dengan embusan napas, memohon dengan getir. Setelah mengetahui identitas asli Hao Kun Qin, Feng Yong tidak memiliki keberanian untuk melawannya. Saya hanya berharap Hao Kun Qin dapat membiarkan keluarga Feng pergi. Tumor ganas seperti keluarga Feng Anda tidak layak hidup di dunia ini. Saya akan menggantikan roh jahat hari ini untuk membersihkan tumor ganas itu. Kata Hao Kun Qin dengan wajah dingin. Sebagai departemen khusus negara, Disa seharusnya menegakkan hukum secara tidak memihak. Tetapi keluarga Feng berani melanggar batas kekuatan roh-roh jahat, kejahatan itu pantas dihukum mati. Hao Kun Qin melambaikan tangannya, dan selusin jarum pemadam racun yang diletakkan di atas meja melayang di udara. Seketika menusuk tubuh Feng Yong. Apa? Wajah Feng Yong terdistorsi, dan dia mengeluarkan ratapan yang menyakitkan di tulangnya. Setiap jarum racun dipadamkan dengan sejenis racun yang parah. Bisa membuat orang lebih baik dari kematian. Selusin jarum pemadam racun menusuk tubuh Feng Yong. Pada saat yang sama, itu diracuni oleh lebih dari 10 jenis racun. Feng Yong merasa tubuhnya bercampur dengan dingin dan panas, gatal dan nyeri. Saat dingin, rasanya seperti jatuh ke tempat yang sangat dingin. Saat panas, sepertinya dilemparkan ke kompor yang panas. Ketika gatal, seperti semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak di tubuh. Ketika sakit, seolah-olah seluruh tulang tubuh diremukkan setiap inci. Ini menyakitkan. Hanya dalam beberapa detik, vitalitas Feng Yong mulai menghilang, dan dia hampir mati. Tepat ketika Feng Yong hendak bebas, sebuah tangan diletakkan di dadanya. Jangan terlalu ingin mati, kamu belum melihat kehancuran keluarga Feng. Kata-kata Hao Kun Qin seolah-olah berasal dari tanah Jiuyu. Mata Feng Yong melotot, dan tubuhnya bergetar hebat. Dia berharap dia bisa mati segera. Tapi tangan yang ditekan Hao Kun Qin di dadanya melonjak dengan energi kekerasan, dengan paksa menjaga hatinya, dan menangguhkan vitalitasnya. Ayo pergi, sudah waktunya untuk menyingkirkan keluarga Feng yang kanker. Hao Kun Qin menyebut Feng Yong dan berjalan langsung ke ruang interogasi. Gerbang yang terbuat dari besi murni runtuh dalam sekejap. Penegak hukum iblis bumi yang menjaga di luar melihat pemandangan ini. Semua tercengang.
Sejak pendirian markas Disa di Provinsi Fengdong, tidak ada penjahat yang berani melarikan diri dari penjara. Hao Kunkin tidak hanya melarikan diri dari penjara, tetapi juga melukai Feng Yong. Ini hanya memprovokasi keagungan markas. Lepaskan Shao Feng, dan ikuti hukum. Jika tidak, kamu akan dihukum paling berat, teriak seorang penegak hukum yang jahat. Akibatnya, sebelum dia selesai berbicara, energi tak terlihat ditarik padanya. Melihat adegan ini, petugas penegak hukum dari wilayah lain mengambil senjata mereka dan bergegas menuju Hao Kunkin. Ingin menggunakan kekuatan untuk menaklukkannya. Pada saat yang sama, alarm tingkat pertama terdengar di gedung kantor. Semua aparat penegak hukum Bumisa, semua berkumpul menuju lapisan negatif. Di lantai 3, di kantor yang luas. Berbaring di kursi goyang, Wakil Menteri Chai, yang sedang beristirahat setelah upacara penutupan, terkejut oleh suara alarm tingkat pertama yang tiba-tiba. Ada apa? Wakil Menteri Chai mengerutkan kening. Alarm tingkat pertama adalah alarm tingkat tertinggi. Mewakili markas Disa, sedang mengalami krisis besar. Tapi dia tidak merasakan krisis apapun. Tepat ketika dia bangun, siap untuk keluar untuk mempelajari situasinya. Pintu yang tertutup itu tiba-tiba ditendang hingga berkeping-keping. Hao Kunkin membawa Feng Yong, yang seperti anjing mati, dan berjalan ke kantor. Bab 89. Feng Yong. Sekilas, Wakil Menteri Chai melihat Feng Yong, yang setengah mati dan beracun di tubuhnya. Dia mengangkat alisnya dan menunjuk Hao Kunkin dengan marah, dan berkata, "Siapa kamu? Kamu berada di alam liar di markas roh jahatku. Markas besar Disa di Provinsi Fengdong milik negara. Kapan itu menjadi milikmu?" Mulut Hao Kunkin membangkitkan rasa dingin. "Aku bilang markas Disa adalah milikku, itu milikku. Beri kamu 3 detik dan menyerah dengan patuh. Kalau tidak, menteri akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini." Wakil Menteri Chai mendengus dingin, "Agung." Hao Kunkin mencibir dan berkata, "Wakil Menteri markas besar Disa di daerah kecil memiliki kekuatan resmi yang begitu besar. Saya ingin melihat bagaimana Anda membuat saya menyesalinya." Wakil Menteri Chai sangat marah, karena dia menjadi wakil menteri dari markas besar Disa di Provinsi Fengdong. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu. Bahkan menteri markas Disa harus melihat wajahnya untuk bertindak. Hao Kunkin sebenarnya memprovokasi otoritasnya, itu hanya mencari kematian. "Kemari, ambil anak ini untukku." Wakil Menteri Chai berteriak keras. 1 detik, 2 detik. Setengah menit berlalu, tapi tidak ada satupun petugas penegak hukum yang datang. Wakil Menteri Chai sedikit mengernyit. Di masa lalu, selama dia memberi perintah, hanya dalam beberapa detik, akan ada lebih dari selusin agen penegak hukum jahat tanah. Tapi sekarang, setengah menit telah berlalu, tetapi bahkan satu sosok pun belum terlihat. Ini membuatnya merasakan firasat buruk di hatinya. Wakil Menteri Chai menekan kepanikan di hatinya, membangkitkan energi di tubuhnya, menuangkannya ke tenggorokannya, dan berteriak, "Kemarilah." Wakil Menteri Chai dapat menjadi wakil menteri markas besar Disa di Provinsi Fengdong, dan tingkat kultivasinya secara alami tidak buruk. Meskipun dia belum mencapai alam transformasi, hanya ada garis tipis jarak dari tahap awal alam transformasi. Kekuatannya lebih kuat dari yang pernah ditemui Suangsha Hao Kunkin hitam dan putih sebelumnya. Dalam hal kekuatan tempur saja, Wakil Menteri Chai sebanding dengan master biasa pada tahap awal transformasi. Dengan energi mengalir ke tenggorokannya, suara Wakil Menteri Chai langsung melebar beberapa kali, bergema di seluruh gedung kantor. "Jangan berteriak. Di seluruh markas Dukun Bumi, semua orang kecuali kamu sudah terbaring di tanah," kata Hao Kunkin ringan. "Tidak mungkin." Wakil Menteri Chai menunjukkan ketidakpercayaan di wajahnya. Di seluruh gedung perkantoran, terdapat ratusan aparat penegak hukum. Di antara mereka, tidak kurang dari 20 seniman bela diri internal. Kekuatan tempur semacam ini cukup untuk menyapu semua kekuatan di Provinsi Fengdong. Bahkan Master Transformasi tidak bisa menahannya. Bagaimana mungkin Hao Kunkin sendirian melawan seluruh markas sah di Provinsi Fengdong dan mengalahkan ratusan petugas penegak hukum sah? Meskipun Wakil Menteri Chai memiliki 10.000 ketidakpercayaan di hatinya, kenyataan memaksanya untuk menerima fakta ini. Karena sampai saat ini belum ada aparat penegak hukum dari Earth Same. Ini membuktikan bahwa di seluruh gedung perkantoran, semua orang kecuali dia sudah terbaring di tanah. "Siapa kamu? Kamu berani menjadi musuh markas Disa. Benarkah tidak ada seorang pun di Departemen Khusus Negara kita?" Wakil Menteri Chai mengancam dalam hati. "Saya menyarankan Anda untuk menangkapnya dengan tangan kosong dan mengakui kesalahan Anda dengan patuh. Jika tidak, Tiangang akan mengambil tindakan. Bahkan jika Anda melarikan diri ke ujung dunia, Anda akan dibunuh." Dewa langit dan bumi seolah-olah terpisah, tetapi sebenarnya mereka adalah satu. Tiangang memimpin, dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengawasi.
kejahatan bumi, dan bertanggung jawab untuk mengawasi prajurit tingkat rendah. Dalam pandangan Wakil Menteri Chai, meskipun kekuatan tempur Hao Kun Qin luar biasa, ia mampu menyapu markas Disa di Provinsi Fengdong. Tapi di depan Tiangang, itu tidak cukup untuk dilihat. Karena anggota Tiangang semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di atas Master Ranah, dan bahkan ada Master hebat di antara mereka. Kamu masih tahu bahwa ada Tiangang di atas markas Disa. Saya pikir markas Disa di Provinsi Fengdong telah independen. Itu hanya mendengarkan perintah Anda dan tidak dikendalikan oleh negara, kata Hao Kun Qin sambil mencibir. Selain mengawasi prajurit berpangkat tinggi, Tiangang juga menguasai markas Disa di berbagai provinsi. Dapat dikatakan bahwa Tiangang adalah otoritas kompeten Earth Sao. Markas besar Disa di semua provinsi harus mematuhi perintah Tiangang. Kata-kata Hao Kun Qin membuat hati Wakil Menteri Chai penuh. Dia menyadari bahwa identitas Hao Kun Qin mungkin tidak sederhana. Jadi dia bertanya, "Siapa kamu?" Hao Kun Qin tersenyum dingin, dan berkata dengan suara dingin, "Bersihkan orang-orang yang memiliki kepala kanker dari markas besar Disa di Provinsi Fengdong." Dia mengeluarkan dokumen putih dari tangannya dan melemparkannya ke Wakil Menteri Chai. Sebagai santo pelindung kerajaan Xia besar, Hao Kun Qin secara alami memiliki lebih dari sekadar gelar Komandan Longting. Sertifikat putih yang dia buang adalah identitas lain dari dirinya. "Apakah kamu dari Tiangang?" Murid Wakil Menteri Chai tiba-tiba berkontraksi dan terkunci, matanya tertuju pada kata Tiangang di sampul sertifikat putih. Bahkan jika Anda adalah anggota Tiangang, Anda tidak memiliki hak untuk mengontrol urusan markas Disa kami di Provinsi Fengdong. Anda masuk tanpa izin ke markas Disa kami dan melukai ratusan petugas penegak hukum. Saya akan melaporkan masalah ini ke cabang Tiangang Utara. Wakil Menteri Chai menggertakkan giginya. Tiangang, seperti Earthsa, memiliki kantor pusat dan cabang. Markas besar Tiangang terletak di ibu kota. 4 cabang utama terletak di 4 wilayah Tenggara, Barat Laut dan Barat Laut. Cabang Tiangang Utara bertanggung jawab untuk mengelola markas Disa di Provinsi Fengdong. Alasan mengapa Wakil Menteri Chai mampu menutupi langit di markas Disa di Provinsi Fengdong hanya dengan satu tangan. Selain anak didik yang ditinggalkan oleh Feng Changyuan dan dukungan dari Kementerian Lama, ada juga dukungan dari beberapa anggota cabang Tiangang Utara. Oleh karena itu, Wakil Menteri Chai sedikit terkejut setelah melihat kredensial Hao Kun Qin. Tapi aku tidak terlalu panik dalam hatiku. Karena, selama Hao Kun Qin bukan senior di cabang Tiangang Utara, dia tidak berhak mengaturnya. Kamu bilang aku tidak punya hak untuk mengaturmu. Kamu membuka sertifikat dan perhatikan baik-baik posisiku, kata Hao Kun Qin sambil mencibir. Posisi, apakah kamu bukan kepala cabang? Wakil Menteri Chai membuka sertifikat dan memindai informasi di dalamnya. Ketika dia melihat posisi Hao Kun Qin, jantungnya tiba-tiba menyusut dan wajahnya langsung pucat. Kamu adalah konsultan khusus markas Tiangang. Meskipun konsultan yang ditunjuk secara khusus tidak memiliki kekuatan nyata, statusnya adalah yang kedua setelah menteri di markas besar Tiangang. Jangan bicara tentang Hao Kun Qin, ingin campur tangan di markas Disa di Provinsi Fengdong. Bahkan jika dia ingin campur tangan di cabang Tiangang Utara, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Sekarang, apalagi yang harus kamu katakan? Hao Kun Qin berkata dengan dingin. Wakil Menteri Chai merosot langsung ke tanah, wajahnya penuh keputusasaan. Dia tahu bahwa dia sudah selesai. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tidak hanya dia selesai, tetapi keluarga Feng juga selesai. Anggota cabang Tiangang Utara yang mendukungnya dan keluarga Feng juga sudah berakhir. Campur tangan dengan kekuatan roh-roh jahat adalah kejahatan. Bahkan jika rumah itu digeledah, itu tidak berlebihan. Hao Kun Qin melirik Wakil Menteri Chai dengan dingin, tanpa simpati. Dia melenturkan jari-jarinya dengan energi yang ganas dan menembak dantian Wakil Menteri Chai, secara langsung menghapus basis perbaikannya. Kemudian, dengan membawa Wakil Menteri Chai dan Feng Yong, meninggalkan markas Disa dan langsung menuju rumah Feng. Bab 90. Hao Kun Qin dibawa ke markas besar Earthshark oleh Feng Yong dan 2 petugas penegak hukum Earthshark. Dia tidak mengemudi, karena itu, dia langsung meminta mobil Feng Yong. Dia melemparkan Wakil Menteri Chai dan Feng Yong di kursi belakang mobil seperti anjing mati. Dalam perjalanan ke rumah Feng, Hao Kun Qin mengeluarkan ponselnya dan menelepon kepala markas Tiangang. Di telepon, dia langsung mengutuk kepala markas besar Tiangang. Mengatakan bahwa jika dia tidak mampu keluar, menyerahkan posisi kepada orang-orang yang mampu. Wakil Menteri Chai dan Feng Yong, yang terlempar ke kursi belakang mobil, ketakutan ketika mendengar omelan Hao Kun Qin. Feng Yong, yang hanya memiliki satu napas tersisa, memutar matanya dan mulutnya berbusa. Jika bukan karena Hao Kun Qin menyelamatkannya energi lain, dia akan takut setengah mati. Menteri Markas Besar Tiangang adalah orang tertinggi yang bertanggung jawab atas Tiangang Disa, sebuah departemen khusus negara tersebut.
Dia bertanggung jawab atas Lusinan Master, ratusan pejuang kekuatan internal, dan ribuan pejuang kekuatan eksternal. Memiliki kekuatan untuk mengawasi para prajurit dari negara Xia besar dapat digambarkan sebagai kekuatan yang luar biasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kepala markas besar Tiangang adalah salah satu orang paling kuat di negara Daxia. Itu adalah pria besar yang berdiri di puncak kekuasaan setelah dimarahi oleh Hao Kunkin. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun bantahan. Ini memungkinkan Wakil Menteri Cai dan Feng Yong untuk dengan jelas menyadari kengerian Hao Kunkin. Keduanya saling memandang, dan keduanya melihat keputusasaan di mata masing-masing. Setengah jam kemudian, Hao Kunkin mengendarai mobil dan datang ke Villa Feng. Sebagai keluarga teratas di ibu kota provinsi, tindakan pengamanan Feng dilakukan dengan baik. Di luar villa, ada 2 tim penjaga keamanan yang mondar-mandir. Setiap tim keamanan terdiri dari 5 orang. Pemimpin tim adalah semua prajurit kekuatan batin. Begitu Hao Kunkin membuka pintu mobil, dia dikelilingi oleh penjaga keamanan. Penegak hukum roh jahat, Hao Kunkin mengangkat alisnya. Sebagai Departemen Khusus Negara, petugas penegak hukum DISA telah menerima pelatihan yang ketat, dan ada perbedaan yang jelas dalam kata-kata dan perbuatan mereka dari prajurit biasa. Penjaga keamanan di luar Villa Feng jelas merupakan petugas penegak hukum di DISA. Keluarga Feng benar-benar luar biasa. Itu bisa membiarkan petugas penegak hukum DISA datang sebagai penjaga keamanan. Hao Kunkin mencibir, matanya dingin. Dia membuka pintu belakang mobil, membawa Wakil Menteri Cai dan Feng Yong, dan berjalan lurus menuju villa. Wakil Menteri, Feng Shao. Ketika penjaga keamanan melihat 2 orang memegang tangan Hao Kunkin, wajah mereka semua berubah. Langsung bergerak menuju Hao Kunkin, mencoba menaklukkannya. Gulungan. Hao Kunkin mendengus dingin, dan kekuatan teror seperti tsunami, mendorong ke segala arah. Semua penjaga keamanan disapu langsung. Siapa yang datang ke rumah Fengku untuk membuat masalah? Apakah kamu tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati? Pintu villa terbuka, dan seorang lelaki tua yang mengenakan setelan olahraga hitam perlahan berjalan keluar dari villa dengan tangan di punggungnya. Orang tua ini adalah Feng Changyuan, kepala keluarga Feng. Sebagai penguasa tahap awal transformasi, Feng Changyuan merasakannya ketika Hao Kunkin pecah. Jadi dia berjalan keluar dari villa. Hanya ada 1 napas tersisa, Feng Yong. Setelah melihat Feng Changyuan, dia buru-buru meminta Feng Changyuan untuk memohon belas kasihan. Tetapi karena tubuhnya yang beracun, dia tidak dapat berbicara. Hanya bisa mengeluarkan suara rengekan. Feng Changyuan berpikir bahwa Feng Yong memanggil bantuan. Wajahnya langsung muram, dan dia berteriak kepada Hao Kunkin, "Wah, aku akan membiarkanmu Feng Yong dan Xiao Cai selama 3 tarikan napas. Jika tidak, kau akan menanggung risikomu sendiri." Ketika Wakil Menteri Cai mendengar ancaman Feng Changyuan, dia langsung pingsan. Dia tahu bahwa keluarga Feng benar-benar selesai. Saya ingin tahu apa konsekuensinya bagi saya. Dengan noda penghinaan di sudut mulut Hao Kunkin, dia dengan santai melemparkan Wakil Menteri Cai dan Feng Yong ke samping seperti sampah. Hasilmu hanya 1 kata, yaitu kematian. Mata Feng Changyuan tiba-tiba tampak dingin. Tubuhnya secepat kilat, dan dia langsung menyerang di depan Hao Kunkin. Tinju Kong patah. Ledakan sonik yang menakutkan terdengar. Tangan kanan Feng Changyuan mengepal, tinjunya terkepal padat, dan dia menghancurkan dada Hao Kunkin dengan seluruh kekuatannya. Momentumnya menakutkan. Hao Kunkin tampak menghina dan tidak menempatkan Feng Changyuan di matanya sama sekali. Meskipun budidaya Feng Changyuan mencapai tahap awal transformasi, dia melihat seluruh wilayah utara, dan dia dianggap sebagai ahli seni bela diri yang terkenal. Tapi di depannya, dia sama rentannya dengan anak berusia 3 tahun. Hao Kunkin mengangkat tinju kirinya dengan santai, menghalangi dadanya, membiarkan tinju Feng Changyuan meledak. Mencari kematian. Kongkuan yang terfragmentasi adalah aksi kelas atas. Saya telah mengolahnya ke tahap pencapaian yang hebat. Bahkan penguasa tahap tengah transformasi tidak berani menjadi begitu besar. Feng Changyuan mencibir di dalam hatinya, seolah-olah dia telah melihat tangan kiri Hao Kunkin ketika dia hancur berkeping-keping. Retakan. Dalam sekejap mata, kedua tinju itu bertabrakan di udara. Terdengar suara retakan tulang yang keras. Adegan dalam imajinasi Feng Changyuan tidak muncul. Tangan kiri Hao Kunkin tidak patah, tetapi tidak terluka. Tapi tinju kanannya patah menjadi beberapa bagian, dan benar-benar hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Changyuan terkejut. Dia tidak percaya pada kejahatan, dan dipaksa untuk menahan rasa sakit yang tajam dari tangan kanannya, melambaikan tangan kirinya, dan terus menyerang Hao Kunkin. Kali ini, Hao Kunkin melambaikan tangan kirinya dengan santai, dan memukul Feng Changyuan. Apa? Feng Changyuan berteriak, dan tubuhnya terbang keluar.
Melihat lekat-lekat, seluruh lengan kirinya patah. Kamu adalah Tuan Besar, atau Tuan Besar aliran pemurnian tubuh. Feng Changyuan berteriak ngeri. Menurutnya, hanya Master Besar aliran tubuh pemurnian yang bisa menghapus tangan kanan dan lengan kirinya dengan mudah. Mengapa Anda ingin menargetkan keluarga Feng saya? Feng Changyuan menahan rasa sakit dan berkata dengan suara yang dalam, jika Feng Yong dan Xiao Chai menyinggung Yang Mulia, saya dapat meminta mereka untuk meminta maaf dan memberi Anda kompensasi. Feng Changyuan, yang awalnya kuat, tahu bahwa Hao Kun Qin tidak terkalahkan. Memutuskan untuk menerima penasihat hukum dan meredakan kontradiksi antara kedua belah pihak. Aku di sini untuk membersihkan tumor ganas di markas desa di Provinsi Fengdong. Hao Kun Qin berkata ringan. Feng Changyuan penuh emosi, dari nada Hao Kun Qin, dia mendengar hawa dingin. Dia tahu bahwa Hao Kun Qin telah mengambil keputusan dan akan melakukan sesuatu dengan keluarga Feng. Feng Changyuan mengertakkan gigi dan berkata, Yang Mulia mengejutkan, saya bukan lawan. Tapi keluarga Feng saya tidak mudah diganggu. Keluarga Feng saya ada di cabang Tiangang Utara, dan saya masih memiliki beberapa koneksi. Jika Anda mau untuk melakukan sesuatu pada keluarga Feng saya, Anda dapat berpikir dengan hati-hati. Kata-kata Feng Changyuan penuh dengan ancaman. Jika itu adalah Master Besar biasa, ketika dia mendengar cabang Tiangang Utara, dia mungkin sedikit ragu. Tapi Hao Kun Qin bukan Master hebat biasa. Sebagai santo pelindung kerajaan Gritsia, bahkan Menteri Markas Besar Tiangang, dia bisa bersumpah dengan keras. Belum lagi cabang Tiangang Utara belaka. Hao Kun Qin mencibir dan berkata, saya berpikir jernih. Saya di sini hari ini untuk sepenuhnya mencabut keluarga Feng yang kanker.